Kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ke-5. Ya, karena ini hanya 5 ayat. Karena hanya 5 ayat, kita membaca bergantian ya. Saya mengajak setiap kita membaca, buka suara kita. Yang laki-laki ayat pertama, perempuan ayat kedua, begitu seterusnya ayat kelima kita baca bersama-sama. Oke. Matius pasal 7 ayatnya yang pertama, 2, 3. Supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sama-sama. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya teman-teman, minggu lalu kita belajar lebih spesifik ya. Masih ingat gak tema minggu lalu apa? Ada yang ingat? Hah? Apa? Jangan memfitnah ya, itu tema minggu lalu ya. Jangan sampai lupa ya tema minggu lalu ya, karena kan kita baru dengerin ya minggu lalu. Nah hari ini kita akan sedikit lebih luas tapi sangat terkait di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang jangan menghakimi ya. Atau lebih tepatnya, apakah kita di dalam kehidupan kita harus menghakimi seseorang atau kita mengabaikannya? Ya, jadi ada 2 pilihan yang kita akan coba-coba renungkan bersama dan apa jalan yang kita ambil sebagai anak-anak Tuhan. Nah teman-teman, ada sebuah kalimat yang sering kita dengar ya, yaitu don't judge a book by its cover. Artinya apa? Jangan menilai ya atau menghakimi seseorang hanya berdasarkan covernya, kulit luarnya saja gitu ya. Nah, jadi jangan hanya melihat apa yang terlihat di luar, tapi lihat di dalamnya gitu. Nah tetapi teman-teman, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita nggak bisa lepas yang dari namanya penilaian. Ya. Apakah cover seseorang, penampilan luar itu tidak penting? Tentu adalah sesuatu yang penting. Ya kan? Saya menilai teman-teman ya saya nggak bisa langsung menilai dalamnya. Pasti saya lihat apa yang terlihat di depan. Demikian juga ketika kita hidup bersosial dengan teman-teman. Ya, kita juga saling menilai satu dengan yang lain dimulai dari penampilan luar, dari apa yang dikatakan, ya kan, misalkan saya ketemu Anton gitu ya, sama-sama Anton nih ya. Terus ternyata Anton nih ngomongnya kasar gitu. Ya pasti saya akan langsung, oh iya ternyata Anton nih kasar banget gitu ya. Sering mesu misalkan, contoh, tapi enggak ya, Anton yang ini sangat baik banget ya. Nah, jadi kita melihat bahwa penilaian di depan itu nggak bisa terelakkan. Nggak bisa kita alihkan terus bilang, oh jangan hanya lihat penampilan luar, tapi lihat dalamnya. Enggak. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak bisa lepas dari penilaian baik luar maupun dalam. Nah permasalahannya adalah apa? Bagaimana sikap kita ketika kita hidup di dalam bersosial sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita langsung dengan cepat menghakimi, oh iya ternyata dia ini orangnya seperti ini gitu ya. Atau kita mungkin orang yang sudah biarkan aja lah ya, dia maunya seperti apa saya nggak perlu tegur, kalau dia berbuat salah saya biarkan saja. Nah gimana nih ya, ini menjadi sebuah dilema di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saya terlalu cepat menegur orang atau saya menghakimi orang, tentu bisa konflik, ya kan? Bisa konflik, bisa musuhan gitu ya, bertengkar gitu. Tapi kalau saya biarkan, apakah itu sesuatu yang benar atau tidak? Nah, sehingga kita lihat
Hari ini firman Tuhan kalau kita membaca perikopnya, itu kan hanya berhenti kepada jangan menghakimi, ya enggak? Seolah-olah kalau kita hanya baca sepintas, berarti saya enggak boleh menghakimi orang lain. Nah, tetapi sesungguhnya teman-teman, hari ini kita akan lihat ya, bahwa berbicara tentang menghakimi itu berbicara pertama-tama tentang menilai. Pasti dong ya. Saya menilai seseorang, saya menilai tutur kata perbuatannya, itu dimulai dari penilaian. Tetapi menghakimi yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah bagaimana kita menghakimi dengan penilaian yang benar dan seksama. Ingat ya, 2 poin, benar tapi juga seksama. Menilai dengan benar berarti ada standar kebenarannya. Apa yang kita kaji, ya kan? Pasti ada dong kalau ada yang benar, ada yang salah. Enggak ada semuanya salah atau semuanya benar gitu. Pasti ada yang benar. Itu namanya standar penilaian. Lalu dengan seksama artinya dengan ketelitian. Kalau kita melihat, ini saya lihat gitu ya teman-teman, dengan seksama atau melihat dengan sepintas itu berbeda. Saya lihat ada yang di ujung ya. Lalu ada yang di depan, ada yang di belakang, itu melihat dengan lebih seksama. Kalau melihat mau lebih seksama lagi, saya turun. Saya lihatin, oh ternyata di belakang itu siapa tuh, di belakangnya Pipin. Oh Kristo, ya kan, baru kelihatan gitu kalau saya mendekati mungkin. Nah, jadi ada 2 yang kita akan renungkan, menilai dengan benar dan menilai dengan seksama. Itulah yang menjadi tugas kita ketika kita belajar tentang menghakimi, ya tentang menilai. Nah teman-teman kita melihat pertama-tama bahwa seharusnya kita ketika kita mau mulai menilai atau menghakimi seseorang, kita mulai dulu dari diri kita. Melihat kepada diri kita sebagai manusia yang berdosa. Sebagai manusia yang berdosa sebelum kita menghakimi orang lain. Nah jadi prinsip yang pertama, jangan buru-buru langsung menilai orang lain. Mulai dari diri kita. Kalau ada orang lain misalkan melakukan kesalahan, kita mulai dari diri kita dulu. Saya udah pantas belum menghakimi dia? Jangan-jangan saya melakukan yang lebih buruk daripada orang yang tersebut lakukan. Nah teman-teman, konteks di dalam Matius pasal 7 ini berbicara tentang khotbah, ya rangkaian khotbah Yesus di bukit. Yesus berbicara kepada para muridnya. Enak ya, sekali-sekali kita boleh ya khotbah di gunung gitu ya, kita retret terus kita ini ya dengerin khotbah di bukit biar kita rasakan gitu ya. Pada waktu itu para murid mendengarkan berbagai macam nasihat yang Yesus beritakan kepada mereka. Salah satunya adalah bagaimana mereka itu hidup di dalam sosial yang suka menghakimi. Dan Kristus di dalam bagian ini menekankan beberapa orang, oknum-oknum yang selalu berusaha untuk menghakimi orang lain, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Agak macet ya. Boleh di next ya. Slide-nya boleh di next, agak macet. Ya, nah jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah kumpulan orang yang dimana para murid itu hidup dan mereka suka dihakimi oleh orang-orang ini, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Waktu Yesus menyembuhkan orang, mereka langsung bilang, kenapa kamu menyembuhkan orang di hari Sabat? Ya, dan mereka itu secara spontan selalu berusaha untuk menghakimi orang lain dan menganggap dirinya paling benar. Tetapi Kristus juga sering katakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang munafik. Karena apa? Mereka pun melakukan hal yang gak benar, tetapi mereka menghakimi orang lain. Nah di sini kita melihat ada standar yang salah. Berbicara tentang menilai dengan benar berarti harus pakai standar yang benar. Sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu mereka memakai standar yang salah, yaitu mereka memulai dengan perbuatan.
Ya, mereka memulai standar moral sebagai ukuran yang paling tinggi. Kalau kamu beribadahnya nggak benar gitu ya, langsung saya tegur. Iya kamu nih ibadahnya nggak benar nih, nggak serius, main HP gitu kan. Tapi lupa bahwa sesungguhnya standar yang paling tinggi, yang paling benar itu tidak didasarkan dari perbuatan. Karena apa? Bisa jadi besok-besok saya juga jatuh ke dalam hal yang sama. Saya main HP pada waktu ibadah. Akhirnya apa? Tiba-tiba orang yang dulu pernah saya tegur, menegur balik. Iya kamu sendiri juga main HP pada waktu ibadah. Ya kan? Nah sehingga hal ini yang terjadi pada orang Farisi. Ya. Maka di dalam bagian Matius 7 tersebut Tuhan Yesus katakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai, ya, kamu akan dihakimi juga hal yang sama. Standar perbuatan itu suatu saat akan kena balik ke orang yang dengan ceroboh terus menghakimi orang lain. Nah sehingga kita lihat standar perbuatan tuh nggak bisa jadi standar yang paling tinggi. Sebab apa? Kita manusia yang berdosa. Sekali lagi, lihat kepada diri kita terlebih dahulu. Kalau saya masih belum sempurna, berarti saya nggak berhak menilai dengan standar perbuatan yang saya inginkan kepada orang lain, yaitu menghakimi tadi, ya. Karena suatu saat kita mungkin akan jatuh ke dalam hal yang sama. Nah, lalu kemudian menarik ya, istilah bully ya, itu kan sangat tenar ya. Mungkin kita pernah punya pengalaman tentang teman kita atau sahabat kita atau kita sendiri pernah dibully misalkan gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman, baru-baru ini kan ada kasus ya yang viral gitu. Seorang gerombolan anak SMP yang membuli teman sekolahnya, ya dibully. Lalu ada videonya viral, ada nggak dengar berita gitu, yang anak-anak SMP ya. Menariknya kasus seperti ini, waktu di zaman sekarang tiba-tiba terblow up, apa yang terjadi kepada gerombolan teman-teman yang membuli tersebut? Mereka dibully balik gitu ya, dipojokkan di media sosial. Oh kamu nih orang gerombolan anak-anak sudah masih SMP, sudah belajar bully orang lain, ya kan? Akhirnya yang membuli, ya pelaku bully itu dibully balik oleh media sosial. Nah di sini kita melihat bahwa ya sekali lagi standar penilaian kita seringkali membuat kita itu suka menghakimi orang lain. Mungkin kita, wah saya kan korban, itu kan pelaku orang yang bully, barusan kamu juga ngebully mereka nih. Di media sosial tuh justru mereka yang anak-anak SMP yang membuli ini mulai dipojokkan, mulai ditegur sekolah, mulai dipojokkan lingkungan. Oh iya kamu, anak kamu pembuli, ya kan? Malah balik kita yang menghakimi orang tersebut. Sehingga apa? Di dunia yang berdosa ini, ya kita nggak ada yang sempurna. Kita nggak bisa bilang, ya saya nih hanya korban, itu yang jahat. Barusan kita juga membuli atau menilai orang tersebut dengan nggak benar. Kita nggak cari tahu kenapa dia bisa seperti itu, kenapa anak tersebut bisa melakukan hal seperti itu, tapi kita dengan serta-merta langsung menghakimi mereka. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya kalau kita dengar kasus-kasus kayak gini, jangan-jangan kita jadi orang yang membuli balik orang tersebut. Nah maka teman-teman sekali lagi kita belajar hari ini di bagian pertama, bagaimana menghakimi itu harus menilai dengan benar, dengan standar yang benar. Nah ada dua benda yang dibandingkan di dalam bagian Matius pasal 7 ini kalau teman-teman perhatikan, yaitu kata selumbar dan kata balok. Ya. Selumbar, nah di sini dikaitkan seperti serbuk kayu ya. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu selumbar ini seperti serbuk kayu. Serbuk kayu itu yang di belakang gitu ya, yang di backgroundnya itu. Kecil ya. Sedangkan balok yang biasanya dipakai untuk palang pintu, tiang gitu ya, yang besar ukurannya yang terlihat jelas. Ya.
Nah, ini membedakan. Selumbar mungkin kita perlu teliti, ya. Tapi kalau balok itu saya bisa lihat gitu ya. Nah, ini balok bentuk-bentuk kursi terlihat dengan sangat jelas. Nah, maka di bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, di sini Kristus menegaskan, kita seringkali melihat selumbar ya di mata orang lain, saudaramu siapapun. Sedangkan balok yang ada pada diri kita itu enggak pernah kita perhatikan. Enggak pernah kita perhatikan, padahal itu hal yang terlihat jelas. Jadi kalau mau disimpulkan, kita seringkali sibuk melihat dosanya orang lain yang padahal itu hanya selumbar kecil, tapi lupa mengkoreksi diri kita bahwa di dalam diri kita ada balok, ya, ada kelemahan yang besar yang terlihat jelas yang mungkin kita gak sadar atau kita acuhkan, tapi kita sibuk untuk menghakimi orang lain. Nah, maka teman-teman kita melihat bahwa untuk menilai dengan benar, ya, ini saya pakai kata menilai ya, supaya kita lebih jelas ya, bahwa sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain, mulailah dari refleksi diri kita terlebih dahulu. Jadi ojo buru-buru gitu ya, langsung begitu lihat ada yang salah, langsung tak tegur gitu. Nah, kadang kita tergoda ya, kita tergoda untuk mulai menghakimi orang lain, tapi lihatlah dulu kepada diri kita. Ya, lihatlah apakah saya memang sudah benar-benar menilai dengan baik dan benar sebelum kita mulai menilai orang lain. Lalu di bagian firman Tuhan itu dikatakan begini, hai orang munafik, ya, ini dikaitkan dengan orang munafik. Bagaimana orang munafik itu seharusnya mengeluarkan dulu balok dari matanya. Baru setelah itu mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi firman Tuhan jelas katakan bahwa kita tidak boleh mengabaikan sebuah kesalahan. Nah, jadi jangan balik ke ekstrim yang lain ya. Oh kalau gitu saya melihat kepada diri saya dulu gitu ya. Kalau diri saya belum beres gitu ya, sampai kapanpun saya nggak pedulilah orang lain lakukan. Saya biarkan aja, dia mau melakukan kesalahan apapun, saya nggak peduli. Enggak. Firman Tuhan katakan, waktu kita mengkoreksi diri kita, dipakai sebuah ilustrasi, keluarkan dahulu balok dari matamu. Artinya kita harus menyadari dulu, merefleksikan dulu dosa dan kesalahan kita. Untuk level yang sama ya. Jadi ingat ya, sebelum kita menilai orang lain, keluarkan dulu dari dalam diri kita, kira-kira saya ini pribadi yang seperti apa? Merefleksikan hidup kita, apakah saya adalah manusia yang berdosa, yang punya kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh teman saya. Baru sesudah itu, ketika kita melihat dengan jelas, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan salah dan tentu saja ada proses perubahan ke arah yang lebih benar, maka kita boleh menasehati teman kita yang melakukan kesalahan. Jadi kita tidak abai, tapi kita tidak keras di dalam menghakimi. Paham ya sampai sini ya, mengenai tema kita, menghakimi atau membiarkan. Kita ambil jalan tengah. Sebab apa? Sebab ketika kita terlalu menghakimi orang lain, kita kadang lupa bahwa kita tuh orang yang juga lemah dan terbatas. Tapi kalau ketika kita mengabaikan, kita juga lupa bahwa ada standar kebenaran yang benar di dalam firman Tuhan. Maka teman-teman, penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana cara kita mengeluarkan balok dari mata kita, yaitu kelemahan-kelemahan kita, kalau kita jarang baca firman Tuhan. Bagaimana cara kita sadar kelemahan kita kalau kita nggak pernah sentuh Alkitab kita, nggak pernah baca, nggak pernah merenungkan firman Tuhan itu. Maka cara yang paling tepat untuk mengeluarkan balok dari mata kita adalah memperbanyak perenungan secara pribadi.
Jangan merasa bahwa hidup saya aman-aman saja, saya baik-baik saja. Maka kita mungkin sedang menyimpan balok di dalam mata kita dan kita nggak pernah sadar akan hal itu. Mulailah di dalam merenungkan firman Tuhan. Cara lain bagaimana? Waktu kita mendengarkan khotbah, jangan main HP, jangan tidur. Itu menjadi sebuah hal yang penting supaya apa? Waktu kalian dengerin firman Tuhan ini bukan hanya hari ini dan harusnya dan seterusnya. Itu adalah waktu kita merefleksikan diri kita. Oh ya, selama seminggu ini saya mungkin sudah terlalu banyak menghakimi orang lain. Saya mungkin suka ceplos-ceplos, ada batas. Oh iya, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, menguatkan saya. Itulah proses kita mengeluarkan balok di dalam mata kita. Itu ilustrasi ya, jadi bukan sengaja ada balok, enggak ada ya, enggak mungkin ya. Bukan, tapi itu adalah gambaran kita menyadari dosa dan kesalahan kita. Baru ya, setelah kita hidup benar, kita menjadi teladan, kita tetap harus menasehati teman kita. Kita jangan abai. Kalau ada teman kita yang enggak ibadah, apa yang harus kita lakukan? Kita ingatkan mereka datang. Jangan dibiarkan, ya, karena kita tahu yang benar yang apa, dan kita sudah merefleksikan itu. Kita udah berusaha untuk dekat dengan Tuhan, maka kita punya hak untuk mengajak juga teman kita. Jangan kebalik, kita yang nggak pernah ibadah, tapi kita nilai orang lain, ya itu juga nggak ibadah, ya kita sendiri juga nggak ibadah misalkan gitu kan. Jadi mulailah dari diri kita, maka kita punya kesempatan untuk menasehati dan menolong teman kita yang lain. Lalu yang kedua teman-teman, dan yang terakhir ya, jadi kita merenungkan dua bagian saja, tapi benar-benar ya sungguh-sungguh direnungkan dan lakukan ya. Yang kedua adalah sebelum ya, kita seharusnya menilai orang lain dengan seksama. Nah ini ya poin kedua yang sangat penting, sebelum kita menghakimi orang lain. Saya akan mulai dengan sebuah video ya. Jadi ini ada gambaran seorang anak muda, pemudi, lalu seorang ibu-ibu ya. Nah video ini nanti akan ditampilkan, tapi waktu nanti saya bilang stop, boleh di stop ya. Silakan, boleh diputar dulu videonya. Kamu ngapain di mobil saya? Aduh, kok jadi makan di sini sih, bikin kotor aja. Tuh kan, ya udah kotor lecet. Ya. Ada yang lihat videonya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Ada yang tahu maksud videonya sampai di video ini? Boleh kasih pendapatnya? Apa yang terjadi di video itu? Halo, kelihatan kan? Apa yang terjadi di video itu? Ada ibu-ibu, dia lagi ngapain? Lagi makan. Makannya di mana? Makanya di atas mobil ya, bukan di atas meja. Kalau itu mobil kalian gimana? Misalkan nih, kalian punya mobil atau motor, apapun lah kendaraan kalian, terus ada orang makan nasi bungkus di atas mobil kalian. Nah, mulai mikir ya. Mungkin kita akan melihat, oh iya ya. Mungkin kita akan seperti si cewek yang marah-marah itu ya. Langsung ya, nasinya dilempar gitu ya, bikin lecet mobil saya gitu ya. Nah, tapi kita lihat videonya sampai selesai, boleh lanjut. Lagi, tahu sopan santun gak sih Bu? Sabar dulu Mbak. Bu, Ibu kenapa makan di sini? Ini kan mobil orang. Jadi tadi itu. Di akhir video, paham? Ngerti gak? Itu bukan mobil si cewek tadi ya. Dan si ibu itu kenapa dia makan di atas mobil? Karena dia lihat kaca jendelanya terbuka, sekalian jagain mobilnya sampai si pemilik datang. Supaya apa? Nggak ada yang maling isi di dalam mobilnya. Lah kalau kita tahu sampai akhir, kita akan langsung bilang apa? Oh iya, ibu itu ya nggak salah ya kan? Dia jagain. Coba tadi kalau sampai di pertengahan aja, terus videonya saya matiin. Pasti mungkin kita akan setuju sama yang pertama-tama ya, iya nggak sopan nih ya,
kita langsung menghakimi ibu itu nggak sopan, kok makan di atas mobil orang, ya, bikin lecet mobil orang. Tapi ketika kita tahu secara detail, kita akan melihat bahwa kita nggak pantas menghakimi yang jelek. Nah, kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita, nggak teman-teman? Kita nggak seksama, kita langsung dengan buru-buru, iya itu ibu itu salah, oh iya orang itu salah. Kita lupa melihat secara detail. Nah, inilah yang firman Tuhan ingin katakan di bagian kedua. Bagaimana di ayat yang sama, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kata melihat dan kata mengetahui adalah dua kata yang berbeda. Ya, kenapa enggak? Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat juga, gitu. Ya kan? Bisa enggak firman Tuhan katakan seperti itu? Kenapa harus memakai dua bahasa yang berbeda di dalam bagian ini? Karena dua meaning yang berbeda. Kata melihat di sini digambarkan sebagai suatu penglihatan yang sepintas. Oh ya, saya lihat di sini mungkin ada 100 orang gitu. Mungkin ya. Tapi ketika saya tahu, oh ternyata di sini jumlahnya enggak sampai 100 orang. Itu beda meaningnya, teman-teman. Maka firman Tuhan katakan, mengapakah engkau melihat secara sepintas saja, selumbar lagi, jadi double kesalahannya. Melihat sepintas, terus selumbar lagi di mata orang lain. Di apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi engkau tidak dengan seksama, ya, melihat kepada dirimu sendiri. Artinya apa? Melihat atau menilai, menghakimi di sini adalah satu penekanan yang kita harus lakukan dengan seksama, bukan hanya sepintas. Seperti tadi video tadi kan, kalau kita hanya sepintas saja, kita akan jatuh kepada penghakiman yang salah. Tetapi ketika kita hidup di dalam penilaian yang seksama, kita gak akan mudah untuk cepat menghakimi orang lain. Gak akan mudah untuk cepat keluar suara kita lalu menegur orang lain. Melihat dengan seksama, itu ada banyak cara. Ya, ketika kita menilai seseorang, sekali lagi kita menilai dari luar, yes benar. Tapi menilai dengan seksama adalah menilai keseluruhan hidupnya. Di dalam kehidupan kita berkomunitas sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak hanya berkomunitas di gereja, kita berkomunitas di tempat kuliah, di tempat kerja. Ya, mulailah dari sifat atau karakter hidup yang membangun. Kalau kita seksama memperhatikan atau menilai orang, maka kita akan mulai dengan pendekatan yang membangun, bukan merusak. Kalau kita tulus mau orang itu berubah, kita bukan pakai pendekatan yang emosional, yang kita tegur, kamu harus berubah ya, kalau kamu nggak berubah berarti kamu orang yang bebal. Ya, udah berkali-kali dikatakan kok nggak berubah-berubah. Atau kita pakai pendekatan yang membangun. Sebenarnya kamu ada masalah apa? Kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu ada masalah keluarga ta? Atau kamu lagi sakit ta? Gitu. Nah, itu adalah dua pendekatan yang berbeda yang seharusnya kita bisa pilih. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ya, kita mau jadi orang yang hanya sibuk menghakimi, melihat secara sepintas, gak sadar diri kita, atau kita mulai dari pendekatan yang membangun. Iya, aku juga dulu pernah lakukan hal yang sama, tapi aku struggle, aku belajar, berjuang dan berubah. Yuk kita sama-sama berubah. Itu adalah pendekatan yang membangun yang akan membuat komunitas kita dimanapun kita berada menjadi sesuatu yang lebih baik, bukan saling menjatuhkan. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat-kalimat sederhana. Ya. Kalimat itu berbunyi demikian. Aku adalah titik-titik-titik. Nanti titik-titiknya kalian isi sendiri ya. Saya akan bacakan. Aku tidak peduli kepada kebenaran. Yang penting aku bisa melumpuhkan, membuat sakit hati, dan menghancurkan hidup orang yang kubenci.
Aku ini cerdik, licik, dan pembunuh berdarah dingin, seperti bapakku si iblis. Semakin sering aku dibicarakan, semakin kuat orang mempercayaiku. Sebab itu korbanku tak berdaya. Aku bisa menumbangkan pemerintahan, gereja, dan tentunya amat mudah merusak keharmonisan keluarga. Aku ingin orang lain tidak berbahagia seperti diriku. Aku bisa membuat banyak orang menderita insomnia, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Bukan COVID ya, bukan ya. Aku senang ketika orang yang tak bersalah menangis. Aku ini sulit dilawan, karena aku didukung oleh para penjilat yang terpesona dengan bualan dan pencitraan diri yang aku tampilkan. Sekali aku berkesempatan mencemarkan nama seseorang, aku akan membuat permusuhan dan perpecahan. Pertanyaannya adalah, aku ini siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang berani menebak? Bukan ujian ya, dosa takut salah. Ada? Biar saya bisa dengar. Dosa, ya, dekat. Apa kira-kira ini? Ya, yang mau saya tujukan adalah aku di sini adalah gosip. Aku adalah gosip. Menilai orang yang kebablasan bisa lari kepada gosip. Menilai dengan tidak seksama bisa berakhir kepada gosip. Agak beda sama rumor ya, nanti Marcel kita pembahasan yang kemarin lagi ya, gosip. Maka di dalam komunitas seringkali kita kebablasan dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang pintar menilai orang lain tapi lupa melihat kepada diri kita. Kita sibuk bergosip tentang orang lain tapi lupa bahwa diri kita pun adalah manusia yang tidak sempurna. Kita sibuk ngomongin orang lain, menghakimi orang lain, tapi lupa bahwa sesungguhnya saya tidak seksama menilai orang tersebut. Maka hari ini teman-teman, kita belajar ya. Jangan menjatuhkan ataupun menghakimi orang lain, tetapi juga jangan mengabaikan. Tetapi pakailah sikap menghakimi yang membangun dengan benar dan seksama. Menilai dengan benar, mulailah dari merenungkan firman Tuhan. Menilai dengan seksama, belajarlah untuk hidup berkomunitas yang membangun. Ada amin? Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita, dan jangan lupa lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tahu kami manusia yang terbatas dan tidak sempurna. Kami tahu di dalam kehidupan kami seringkali kami mendukakan Tuhan, mendukakan sesama kami. Kami tahu kami terkadang suka menilai orang lain dengan salah, dengan cara yang salah. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kami belajar ya Tuhan, kami belajar untuk memulai mengoreksi diri kami dari kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga ketika kami boleh hidup di dalam komunitas, kami hidup bukan untuk saling menjatuhkan, kami hidup bukan untuk saling menghakimi dengan cara yang salah. Tapi kami hidup untuk saling membangun satu dengan yang lain. Ajarlah kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang penuh dengan semangat. Tapi tolonglah kami untuk dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.